Terbongkar, kerap hina Presiden Jokowi, kader Demokrat Don Adam adalah kaki tangan maklar korupsi BTS Kominfo, dugaan aliran dana ke parpol, indikasi pencucian uang, edan. Sampai saat ini belum menerima informasi mengenai pengembalian. Ya, belum menerima. Ya, kalau ada isu sudah dikembalikan itu jawab sampai saat ini, detik ini belum kami menerima. Apapun yang disampaikan untuk kebaikan, untuk dalam proses hukum, menegakkan hukum menjadi lebih bagus ke depannya, silakan. Kami welcome, silakan datang ke kantor Kejaksaan Agung, dan semua orang sudah tahu kan, atau di Kejaksaan Negeri Selatan, karena sudah. Anda yakin Presiden lengser? Tadi Anda ngomong Anda ketika Presiden lengser, artinya Pak Jokowi tidak sampai 2024. Saya bahkan rencanakan itu. Sama kalau gitu. Wartawan, Pak, ini ada isu beredar bahwa ada uang ini mengalir ke si A untuk calon presiden ini, si B untuk calon presiden B, si C untuk. Yunarto Wijaya atau yang akrab disapa dengan panggilan Mas Toto adalah Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Baru-baru ini lewat akun Twitter pribadinya, Mas Toto menyindir politisi Demokrat Adam Syah Wahab yang sering menghina orang di Twitter, menghina Presiden Joko Widodo, tapi ternyata ia sendiri sejatinya adalah maling. Hal inilah seperti yang diungkapkan Front Pergerakan Nasional atau FPN yang menduga Don Adam alias Adam Syah Wahab Huta Barat diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi BTS Kominfo melalui pembelian saham dan ditukar melalui valuta asing. Dan benar. Uang hasil korupsi BTS, kata Ketua FPN Dos Santos, diduga masuk rekening atas nama Jeff atau AK dan pegiat medsos EP. Keduanya adalah anak buah langsung Don Adam yang setiap hari berkantor di Jalan Praja Dalam. Jeff atau AK sendiri adalah orang yang dalam BAP Windy Purnama memberikan uang kepada Windy Purnama di Praja Dalam atas perintah Iwan Hermawan dan Anang Abdul Latif untuk diserahkan ke beberapa pihak, salah satunya Panja Komisi 1. Dan siapa yang menyangka, ternyata terbongkar jika Don Adam ini merupakan kaki tangan Muhammad Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, yang juga sebagai salah satu tersangka korupsi mega proyek pembangunan BTS 4G. Don Adam dalam pusaran kasus BTS ini bekerja sebagai maklar kasus atau Markus. Bahkan, Irfan Ghani yang juga sebagai suami dari Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI fraksi Demokrat yang dikenal sebagai Raja Beton, juga ikut membongkar kedok Don Adam dengan cara menyebarkan foto-foto Don Adam bersama dengan kardus berisi pecahan $100 Amerika. Dia mempublikasi Don Adam sejak 27 Juni 2023. Foto Don Adam tanpa diblur juga ditweet di laman sosmednya dengan tumpukan dolar dalam kardus. Bahkan beberapa foto tampak terlihat seperti mengatur kasus BTS ini. Bahkan, Irfan Ghani juga memberikan bukti pencucian uang dengan mengunggah foto kedok Yusrizky dan Don Adam dalam mengamankan atau menyimpan uang hasil korupsi BTS 4G dengan cara memakai nama orang lain, yaitu Enggal Pramukti yang beralamatkan di Jalan Mampang Perapatan 4 nomor 7A, RT 007 RW 002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Ya, begitulah para Markus itu bekerja. Mereka mencitrakan dirinya suci, tapi nyatanya memiliki kedok khusus untuk merampok duit negara. Hal ini sesuai dengan dugaan Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD yang dikabarkan mendapatkan informasi aliran dana dugaan korupsi dari pembangunan menara yang mengalir ke 3 partai politik. Mahfud MD pun mempersilahkan Kejagung dan KPK untuk mendalami dugaan itu. Lucunya, kader Demokrat Yan Harahap menanggapi kabar Joni Plate yang menyeret nama Presiden Jokowi di kasus korupsi BTS. Yan Harahap mengaminkan bahwa proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo yang disebut merugikan keuangan negara hingga lebih dari 8 triliun tersebut atas perintah Jokowi. Ia bercermin dari pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa tidak ada misi visi menteri, yang ada hanya visi misi presiden.
Nyatanya adalah orang Demokrat sendiri yang terseret kasus korupsi BTS. Tuhan masih begitu sayang dengan Jokowi, sehingga difitnah seperti apapun, bobrok asli dari pemfitnah akan terbongkar. Meskipun sebelumnya hanya gosip politik, tapi melihat fakta yang ada, memang ada dugaan kong kali kong untuk melakukan korupsi proyek BTS ini. Mungkin saat ini Kejagung lagi menangani perkara yang lebih besar dari itu, sehingga nasib Gregorius tidak seburuk abangnya. Memang kasus korupsi BTS 4G ini agak mengerikan. Bayangkan saja, merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Kalau uang sebanyak itu digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, sudah berapa ribu kilometer jalan yang jadi licin atau mulus. Dan yang namanya korupsi di sebuah institusi, yang dapat jatah terbanyak biasanya yang jabatannya paling tinggi. Gak kebayang ya, kalau Anies jadi presiden, pastilah ketiga partai yang masuk dalam koalisi perubahan tersebut berebut kursi untuk mengeruk uang negara. Gitu kok teriak-teriak Presiden Jokowi terlibat di kasus korupsi BTS, Nasdem mumet, Mercy sama puyengnya. Semua akan terbongkar dengan epik. Tunggu saja waktunya.